Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi Telekomunikasi, Internet, dan Teknologi Nirkabel. Sebelum mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yakni yang pertama ada saya sendiri Iketut Yogi Angga Pratama Putra, kedua ada Yolanda Estra Angelia Situmeang, ketiga ada Imade Aryan Satria Wibawa, keempat ada Iputu Aditya Endra Pratama, kelima ada Nikadek Dwi Cahyani, keenam ada Niwayan Yunita Diang Ningsih, ketujuh ada Nimputu Ayu Arista Windiani Putri, kedelapan ada Anak Agung Tirta Puspitawati, kesembilan ada Nyoman Indra Wiratama, ke-10 ada Reynaldo Charles de Septi Duwiri, ke-11 ada Jezibel Sulia, ke-12 ada Kade Ayu Yesi Erma Wardani, dan yang terakhir Sukma Gayatri. Di dalam materi pembahasan telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, terdapat 4 bahan kajian atau pokok bahasan. Yang pertama, telekomunikasi dan jaringan pada bisnis saat ini. Kemudian yang kedua, jaringan komunikasi. Ketiga, internet global. Dan keempat, revolusi wireless. Mari kita lanjut ke pembahasan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Estra Angelia Situmeang dengan NPM 23321250060. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tren jaringan dan komunikasi. Pada masa lalu, perusahaan menggunakan 2 jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon digunakan untuk komunikasi suara, sementara jaringan komputer digunakan untuk lalu lintas data. Jaringan telepon didominasi oleh perusahaan telepon yang beroperasi sebagai monopoli di seluruh dunia, sedangkan jaringan komputer awalnya dibangun oleh perusahaan komputer untuk mengirimkan data antar komputer. Dengan deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi, jaringan telepon dan komputer bergabung menjadi satu jaringan digital berbasis internet. Perusahaan telekomunikasi seperti AT&T dan Verizon sekarang menawarkan berbagai layanan seperti transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, dan televisi. Jaringan komputer juga sekarang telah berkembang hingga mencakup telepon internet dan layanan video terbatas. Semuanya itu didasarkan pada teknologi internet. Tidak hanya itu, kecepatan koneksi internet juga sekarang telah meningkat secara signifikan dan biaya layanan telah turun. Komunikasi suara, data, dan akses internet juga sekarang semakin banyak dilakukan melalui platform nirkabel seperti telepon seluler dan PC. Dan ini akan menunjukkan bahwa tren ini akan terus berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iketut Yogi Angga Pratama Putra dengan NPM 23321250055 yang akan membahas tentang pengertian jaringan komputer. Jika kita harus menghubungkan komputer untuk 2 atau lebih karyawan secara bersamaan, maka kita memerlukan sebuah jaringan komputer. Sebenarnya, apa itu jaringan? Jadi dalam bentuk sederhananya, jaringan komputer adalah jaringan yang terdiri atas 2 komputer atau lebih yang saling terhubung untuk berbagi data. Jadi jaringan ini dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Maka dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer yaitu merupakan sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, kita dapat melihat bahwa di slide ini ada sebuah gambar. Jadi gambar tersebut menggambarkan perangkat keras utama, perangkat lunak, dan komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana. Jadi di dalam gambar tersebut meliputi komputer klien dan komputer server khusus, kemudian ada network interface card, media koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan hub atau switch. Kemudian kita akan membahas tentang network interface card. Kartu jaringan atau lazim juga disebut dengan network interface card adalah bagian penting dalam membentuk kinerja jaringan komputer. Setiap komputer jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan yang disebut dengan network interface card. Jadi, kebanyakan komputer pribadi saat ini memiliki network interface card yang terpasang pada motherboard.
Kemudian, media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan tersebut dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, sinyal radio, maupun sinyal jaringan Wi-Fi. Selanjutnya yaitu sistem operasi jaringan Network Operation System. Jadi ini mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Jadi Network Operation System ini merupakan sebuah software yang mengontrol software dan hardware lainnya yang berjalan pada sebuah jaringan atau network. Software ini juga memungkinkan lebih dari satu komputer atau yang juga biasa dikenal dengan komputer jaringan atau network komputer untuk dapat berkomunikasi dengan satu komputer utama dan komputer lainnya, sehingga dapat berbagi sumber daya, menjalankan aplikasi, mengirimkan pesan, dan berbagai macam fungsionalitas lainnya. Setelah itu ada komputer server. Jadi komputer server ini adalah sebuah komputer di jaringan yang memiliki fungsi jaringan penting untuk komputer klien, seperti menyampaikan halaman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Jadi perangkat lunak server seperti Microsoft Windows Server, kemudian Linux, dan Novell Open Enterprise Server adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Kemudian, kebanyakan jaringan juga memiliki hub atau switch yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer. Jadi, hub dan switch ini memang sering diintegrasikan ke dalam satu perangkat jaringan secara bersamaan. Hub adalah sebuah perangkat yang menghubungkan komponen jaringan, mengirim paket data ke semua perangkat yang saling terhubung. Kemudian switch adalah versi hub yang lebih efisien dan lebih cerdas, jadi dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam sebuah jaringan. Jadi pada dasarnya hub dan switch ini memang memiliki fungsi utama yang hampir sama untuk meneruskan lalu lintas jaringan data melalui koneksi port konektor yang dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Kemudian selanjutnya itu adalah router. Bagaimana jika kita ingin berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet? Jadi kita memerlukan yang dinamakan router ini. Jadi router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Jadi router menjadi sebuah jembatan untuk menjalurkan jaringan internet ke berbagai perangkat yang tersambung dengannya, seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Di slide ini kita akan membahas tentang infrastruktur jaringan perusahaan. Di era yang digital ini, tentu sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki infrastruktur jaringan yang aman dan dapat diandalkan. Jadi, apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen hardware dan software yang disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara pengguna, perangkat, aplikasi, dan jaringan internet. Kemudian, jaringan di perusahaan besar terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan dengan jaringan area lokal lain dan ke seluruh jaringan perusahaan. Jadi, dengan adanya infrastruktur jaringan ini, proses bisnis dalam suatu perusahaan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien karena sudah terdapat perantara yang instan. Kemudian, infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan beragam teknologi, mulai dari layanan telepon biasa dan jaringan data perusahaan hingga layanan internet, internet nirkabel, dan telepon seluler. Jadi dapat disimpulkan, tanpa ada infrastruktur jaringan ini, suatu perusahaan bisa mengalami banyak masalah yang dapat menurunkan produktivitas perusahaan dan bahkan bisa menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, infrastruktur jaringan suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjamin kelancaran aktivitas perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjuti oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Endra Pratama, NPM 2332125030. Di sini saya akan menjelaskan teknologi jaringan digital utama. Client server. Client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujukan kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak klien dan pihak server. Dalam model klien atau server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tetapi masih merupakan sebuah kesatuan, yaitu komponen klien dan komponen server. Komponen klien juga sering disebut sebagai front end, sementara komponen server disebut sebagai back end. Selanjutnya, paket switched. Komunikasi paket. Peralihan paket adalah metode pengirisan pesan digital menjadi paket-paket yang disebut paket. Mengirimkan paket-paket tersebut
melalui jalur komunikasi yang berbeda ketika tersedia, dan kemudian menyusun kembali paket-paket tersebut setelah tiba di tujuannya. Selanjutnya, teknik dalam paket switching. Paket switching memiliki dua teknik dalam proses pengiriman data. Yang pertama, teknik diagram. Teknik diagram mengirim paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya. Jadi, setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Dan teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan, stasiun penerima pesanan dapat mengurutkan kembali. Sayangnya, teknik ini memiliki kelemahan di mana paket dapat hilang saat proses pengiriman. Teknik yang kedua, virtual circuit. Teknik virtual circuit memiliki rute khusus antara satu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Selanjutnya, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak, software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Selanjutnya, macam-macam layer pada TCP/IP. Yang pertama, physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti ini level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Yang kedua, network access. Layer protokol ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Yang ketiga, internet layer di atas network. Access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer. RFC 791.IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP atau IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Yang keempat, transport layer 2 protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol TCP dan User Datagram Protocol UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi, connectionless, dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Yang kelima, application layer pada sisi paling atas dari arsitektur
protokol TCP atau IP adalah aplikasi layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layar untuk mengirimkan data. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama Renaldo Charles Septin Duwiri dengan NPM 2332 12 50 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal yang terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Sinyal digital adalah gelombang diskrit dan berbentuk biner mengomunikasikan untaian dari dua diskrit, yaitu bit 1 dan bit 0. Alat yang dapat menerjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya disebut modem atau modulator demulator, sehingga komputer dapat meneruskan data dari jaringan analog seperti jaringan telepon dan jaringan kabel. Fungsi modem. Berikut adalah gambar dari modem yang mengirimkan sinyal analog kepada komputer melalui sinyal digital. Sebuah modem adalah alat yang menerjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga komputer dapat meneruskan data dari jaringan analog seperti jaringan telepon dan jaringan kabel. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis jaringan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network yang mencakup area hingga jarak 500 meter atau setengah mil, digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas. Biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Yang kedua, CAN atau Campus Area Network yang mencakup area hingga jarak 1000 meter atau 1 mil di kampus atau fasilitas perusahaan. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network yang mencakup area kota atau daerah metropolitan. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network yang mencakup area lintas negara atau dapat dikatakan global. Sekian dan terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jessibel Diana Ferensuila dengan NPM 23322225066 yang akan membahas media transmisi fisik. Jaringan menggunakan berbagai jenis media, yaitu transmisi fisik termasuk kabel twisted, kabel koaksial, serat optik, dan media transmisi nikabel. Masing-masing mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Berbagai macam kecepatan dimungkinkan untuk media apapun tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras. Ada dua kabel yang dimasukkan, yaitu yang pertama kawat bengkok dan kawat koaksial. Kawat bengkok terdiri dari untaian kawat tembaga yang dipilih berpasangan dan merupakan jenis media transmisi yang lebih tua, sedangkan kawat koaksial mirip dengan yang digunakan untuk televisi kabel, terdiri dari kawat tembaga berinsulasi tebal yang dapat mengirimkan data dalam jumlah lebih besar daripada kawat bengkok. Selanjutnya yaitu fiber optic SAR dan optical networks. Kabel serat optik terdiri dari helai-helai serat kaca bening yang terikat masing-masing setebal rambut manusia. Data diubah menjadi gelombang cahaya yang dikirim melalui kabel serat optik oleh perangkat laser dengan kecepatan bervariasi dari 500 kilobit hingga beberapa triliun bit per detik dalam pengaturan eksperimental. Kabel serat optik jauh lebih cepat, lebih ringan, dan lebih tahan lama dibandingkan media kabel dan sangat cocok untuk sistem yang memerlukan transfer data dalam jumlah besar. Namun, kabel serat optik lebih mahal dibandingkan media transmisi fisik lainnya dan lebih sulit untuk dipasang.
Selanjutnya, tanpa henti transmission media. Gelombang mikrosistem baik terestrial maupun angkasa mengirimkan sinyal radio frekuensi tinggi melalui atmosfer dan banyak digunakan untuk komunikasi point-to-point bervolume tinggi dan jarak jauh. Sinyal gelombang mikro mengikuti garis lurus dan tidak bengkok mengikuti kelengkungan bumi. Sistem seluler juga menggunakan gelombang radio dan berbagai protokol berbeda untuk komunikasi dengan antena radio menara yang ditempatkan di wilayah geografis berdekatan dengan yang disebut sel. Komunikasi transmisikan dari telepon seluler ke sel lokal berpindah dari antena ke antena, sel ke sel hingga mencapai tujuan akhir. Terdapat 3 kecepatan transmission. Yang pertama, jumlah total informasi digital yang didapat dikirimkan melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam bit per detik. Yang kedua, jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media tersebut diukur dalam hertz. 1 hertz sama dengan 1 siklus medium. Dan yang terakhir yaitu rentang frekuensi yang dapat ditampung pada suatu saluran telekomunikasi tertentu disebut lebar pita. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai media transmisi fisik. Ya baik, Jesse, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imade Aryan Satria Wibawa dengan nomor MPM 233-212-5025. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Nah, jadi dari internet itu ada yang namanya penyedia layanan internet, atau bisa disebut Internet Service Provider, atau bisa disingkat dengan ISP. Adalah organisasi komersil dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Nah, dari sana akan ada yang namanya jalur pelanggan digital, atau bisa disebut Digital Subscriber Line, atau bisa disingkat DSL. Beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 KB per second sepanjang jalan hingga 40 MB per second, bergantung pada pola penggunaan jarak. Ya, terima kasih. Akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Indra Wiratama dengan NPM 5063. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengalamatan dan arsitektur internet. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengalamatan, yang dimana di pengalamatan terdapat DNS atau Domain Name System. Domain Name System ini adalah salah satu layanan terpenting yang ada di internet. Tanpa Domain Name System ini kita tidak akan bisa untuk mengakses konten online ataupun bahkan mengirim email. Di Domain Name System ini terdapat yang namanya root server atau DNS root server, yang dimana ini adalah name server yang bertanggung jawab atas fungsionalitas DNS di internet. DNS root server ini adalah langkah pertama dalam resolusi nama-nama domain apapun, yang berarti mereka menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Selanjutnya, pemetaan nama domain ke alamat IP bekerja dalam urutan hierarkis menggunakan DNS zone atau Domain Name System Zone. Selanjutnya, root server melayani root zone yang berada di puncak hierarki dan mereka menerbitkan file root zone. Root zone adalah daftar global domain tingkat atas dan berisi domain tingkat atas generik seperti .com, .net, dan .org. Yang biasanya .com digunakan pada organisasi komersial ataupun bisnis. Selanjutnya, domain tingkat atas kode negara .id, .mj, dan .sg. Seperti contohnya .gov yang digunakan pada lembaga pemerintahan Amerika Serikat ataupun .id pada pemerintahan Indonesia. Dan domain tingkat atas internasional yang merupakan ccTLD yang ditulis dalam karakter lokal negara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan the domain name system. Pada gambar di atas terdapat 3 level domain, yaitu top level domain seperti .edu, .com, .gov, .org, dan .net.
Yang kedua ada second level domain yang biasa disebut sebagai nama domain itu, seperti .expedia, .google, .congress pada gambar di atas. Dan third level domain adalah sales pada gambar yang sudah ditunjukkan di atas. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit contoh mengenai level-level domain. Contoh yang pertama itu domain level 1, yaitu google.com. Itu termasuk dalam domain level 1. Selanjutnya domain level 2 yaitu sales.google dan .com. Selanjutnya untuk contoh domain level 3 yaitu computer.sales.google dan .com. Semisal tidak memiliki salah satu dari domain di atas, maka akan memunculkan yang namanya error, karena domain yang tidak lengkap tersebut akan menyebabkan domain tersebut tidak dapat diakses, seperti itu. Selanjutnya mengenai internet network architecture akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Dwi Cahyani, NPM 23321250414. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang pengalaman dan arsitektur internet. Lintas data internet dilakukan melalui jaringan backbone berkecepatan tinggi lintas benua yang umumnya beroperasi saat ini pada kisaran 45 Mbps hingga 2,5 Gbps. Pada gambar 7/9, jalur utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh yang disebut penyediaan layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Jalur koneksi lokal dimiliki oleh perusahaan telepon regional dan televisi kabel di Amerika Serikat yang menghubungkan penggunaan retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewakan akses ke ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintahan. Kebijakan internet di seluruh dunia ditetapkan oleh organisasi seperti Internet Architecture Board, Internet Competition for Assignment, Names and Number, dan World Wide Web Consortium. Organisasi-organisasi ini berupa menjaga efisiensi operasi internet yang juga harus mematuhi hukum negara bangsa di mana ia beroperasi. Dengan meningkatnya peran internet dalam distribusi informasi dan pengetahuan, termasuk konten yang dianggap tidak pantas oleh sebagian orang, telah menyebabkan campur tangan legislatif dan eksekutif yang lebih besar daripada tahun-tahun awal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ana Agung Tirta Puspitawati dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu yang menggunakan internet mengontrol apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka, seperti perangkat lunak, browser web. Berikutnya ada layanan internet. Setiap layanan internet diimplementasikan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan dapat berjalan pada satu komputer server atau mungkin layanan yang berbeda. Berikut adalah layanan utama dari komputer server, yaitu ada email yang berfungsi untuk bertukar pesan, ada pesan singkat, fungsinya obrolan interaktif, newsgroup, fungsinya adalah forum diskusi dalam grup, telnet, fungsinya adalah masuk ke suatu sistem komputer tapi mengerjakan pekerjaan di komputer lain. Ada file transfer protokol, mengirim file antar komputer. Berikutnya ada World Wide Web yang berfungsi untuk mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext. Baik, selanjutnya ada komunikasi terpadu. Seperti pada gambar di atas, dapat kami jelaskan bahwa user 1 dapat berkomunikasi saling memberikan informasi suara dalam bentuk digital, menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan pada jaringan telepon lokal dan jarak jauh dengan user 2 menggunakan layanan internet. Berikutnya ada jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network. Merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenskripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar seperti internet. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Kade Ayu Yesi Armawardani, NPM 056.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang web. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Situs web atau yang sering disebut dengan website adalah kumpulan laman web yang dihubungkan dengan beranda atau homepage. Baik, berikutnya ada Hypertext Markup Language atau HTML yang berfungsi untuk memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen dan gambar lainnya yang disimpan dalam komputer yang sama atau komputer di kejauhan. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer laman web. Kemudian ada server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan cara mencari informasi di web. Pertama, permukaan web adalah bagian dari web yang dikunjungi oleh mesin pencarian dan informasi mana yang tercatat seperti halnya Google. Kemudian ada ratusan mesin pencari yang berada di dunia, namun sebagian besar hasil pencarian diberikan oleh 3 penyedia teratas yaitu Google, Yahoo, dan mesin pencari Bing milik Microsoft. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang web. Di sini situs web tidak hanya berisi konten statis, mereka kemungkinan orang berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Sebuah vlog. Istilah populer untuk weblog adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis oleh pengarangnya dan tautan ke halaman web terkait. Blog itu bisa termasuk blog roll atau kumpulan link ke blog lain, dan trackback atau daftar entry di blog lain yang merujuk ke sebuah posting di blog pertama. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Arista Widiani Putri, NPM belakang 050. Saya akan menjelaskan tentang sistem seluler. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing di Eropa dan sebagian besar negara lain di Amerika Serikat. Standarnya adalah Sistem Global untuk Komunikasi Seluler atau disebut GSM. Kekuatan GSM adalah kemampuan roaming internasionalnya. CDMA dikembangkan oleh militer selama Perang Dunia II. Ini mentransmisikan melalui beberapa frekuensi, menempati seluruh spektrum, dan secara acak menugaskan pengguna ke rentang frekuensi dari waktu ke waktu. Sistem seluler generasi sebelumnya dirancang terutama untuk transmisi suara dan data terbatas dalam bentuk teks singkat. Operator nirkabel kini menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut generasi ketiga atau 3G jaringan, dengan kecepatan transmisi berkisar dari 144 kbps untuk pengguna seluler. Misalnya di dalam mobil, sehingga lebih dari 2 Mbps untuk pengguna stasioner. Jaringan seluler berkecepatan tinggi banyak digunakan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan sebagian Eropa Utara. Di lokasi AS tanpa cakupan 3G penuh, operator seluler AS telah meningkatkan jaringan mereka untuk mendukung transmisi berkecepatan lebih tinggi, sehingga memungkinkan ponsel digunakan untuk akses web, download musik, dan layanan broadband lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayani Yunita Deningsih, NPM 23321255052. Baik, di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang pertama ada pengertian komputer jaringan nirkabel.
adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Jenis-jenis jaringan dari nirkabel berdasarkan jangkauannya, jaringan nirkabel memiliki 4 jenis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, WLAN atau Wireless Local Area Network memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. Yang kedua, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wireless metropolitan. Yang ketiga ada WWAN atau Wireless Wide Area Network, dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari arah jauh. Yang keempat, WPAN, Wireless Personal Area Network, adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Selanjutnya ada fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi, sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Manfaat dari jaringan nirkabel yang pertama itu praktis, di mana pengguna dapat mengakses jaringan dari beberapa tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau dari jaringan nirkabel. Yang kedua, yaitu konfigurasi yang mudah, pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Yang ketiga, pelunasan lebih mudah, maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya, mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Yang keempat, jaringan aman. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang besar khususnya dalam keamanan. Meningkatkan produktivitas apabila dalam satu perusahaan penggunaan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Perkenalkan, nama saya Sukma Gayatri, NPM 2332125071. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai RFID dan jaringan nirkabel. RFID adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetika. Metode identifikasinya menggunakan sarana yang disebut label RFID yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Adapun keuntungan dan kerugian RFID, yang pertama keuntungannya dapat memindai beberapa item secara bersamaan. Sistem RFID dapat memindai semua item yang masuk sekaligus, dibandingkan dengan pemindaian optik yang hanya dapat menangani satu item dalam satu waktu. Yang kedua yaitu tidak ada masalah garis pandang. Adapun kerugian dari RFID, yang pertama yaitu RFID dapat terganggu. Yang kedua yaitu dapat dibaca tanpa izin. Adapun contoh penerapan RFID dalam kehidupan sehari-hari adalah absensi karyawan, yang dimana absensi karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi mengenai kehadiran karyawan dapat menentukan prestasi, gaji, dan bahkan kemajuan perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Adapun kelebihan dari teknologi nirkabel diantaranya yaitu bebas beraktivitas, wilayah jangkauan kerja yang luas, serta mudah dalam proses instalasi. Selain kelebihan teknologi nirkabel, ada pula kekurangannya seperti sistem keamanan terganggu, menyebabkan gangguan gelombang lain hingga sistem keamanan yang lainnya juga terganggu. Adapun contoh implementasi jaringan wireless atau jaringan sensor nirkabel adalah seperti Wi-Fi, tethering, Bluetooth, jaringan seluler, siaran televisi, dan radio. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.